Karunia diberikan sama Tuhan secara cuma-cuma, tetapi skill perlu dilatih. Tuhan mengaruniakan telinga untuk kita mendengar, tetapi untuk mendengarkan perlu dilatih. Agar jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, alias tidak paham sama sekali. Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema skill untuk mendengarkan. Skill beda dengan karunia. Karunia diberikan sama Tuhan secara cuma-cuma, tetapi skill perlu dilatih. Tuhan mengaruniakan telinga untuk kita mendengar, tetapi untuk mendengarkan perlu dilatih. Agar jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, alias tidak paham sama sekali. Mendengarkan artinya adalah kemampuan untuk memperhatikan. Mendengarkan artinya kemampuan untuk mengerti, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mengindahkan, atau kemampuan untuk menuruti. Yakobus pasal 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kami kasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tuhan kasih kita 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar, memperhatikan, bekerja, exercise, dan sedikit berbicara, agar kita jangan cepat marah-marah, agar kita lambat marah. Tetapi ketika kita banyak mendengar, maka kita akan sedikit berbicara. Dan orang yang sedikit berbicara akan sedikit melakukan pelanggaran. Dan orang yang sedikit melakukan pelanggaran akan lambat marah. Sebaliknya, jika kita sedikit mendengar, maka kita akan banyak berbicara. Dan di dalam banyak berbicara, banyak pelanggaran. Dan akibat banyak pelanggaran jadi cepat marah. Kenapa kita jadi orang yang sangat emosional? Karena kita kurang banyak mendengar. Nah, data perbandingan. Untuk menulis, kita belajar selama 12 tahun. Agar bisa menulis dengan baik. Dan untuk menulis hanya dipakai 12% dalam kehidupan kita. Untuk membaca membutuhkan waktu 6-8 tahun untuk bisa benar-benar membaca. Bisa membaca. Dan membaca hanya dipakai 16% dalam kehidupan kita. Berikutnya, berbicara. Secara rata-rata manusia butuh waktu 1-2 tahun. Keempat, mendengar. Manusia sudah punya kemampuan atau potensi bisa mendengar sejak janin berumur 6 bulan. Berarti sebelum bayi terhitung sebagai manusia sudah bisa mendengar. Karena baby di usia 6 bulan dalam kandungan ibunya sudah tercipta gendang dan daun telinga. Sehingga baby tersebut sudah bisa mendengar sejak dalam kandungan ibunya. Bisa mengenal suara ibunya dan bisa mengenal suara ayahnya. Dan pendengaran masih bisa berfungsi sampai orang itu mati. Sekalipun koma, badannya tidak bergerak, tapi dia masih bisa mendengar. Pendengaran dalam kehidupan manusia dipakai 45% dalam kehidupannya. Berarti hampir 50% dalam kehidupan kita ini lebih banyak mendengar. Dengar musik, dengar kicauan burung, dengarkan orang berbicara, dengar khotbah, lebih dengar keheningan, suara Tuhan dan sebagainya. Hanya masalahnya adalah kita punya telinga, tapi masih sulit untuk bisa mendengarkan. Karena mendengar adalah skill atau keahlian. Kalian butuh training atau latihan. Potensi atau telinga adalah karunia dari Tuhan. Tapi keahlian atau skill adalah hasil usaha manusia untuk mengasahnya supaya tajam. Keberhasilan bisa dicapai jika potensi bisa bertemu dengan keahlian atau skill. Saya tidak bisa main musik dengan baik jika potensi saya tidak digali atau dilatih menjadi skillful, menjadi ahli. Kita tidak akan berhasil menjadi pendengar yang baik kalau telinga dan perhatian kita tidak terlatih. Mendengar adalah bahan keterampilan dasar yang paling penting untuk build good relationship dengan Tuhan, istri atau suami, anak-anak, orang tua atau mertua, relasi, dan teman. Berarti kita nggak pernah bisa mendengar dengan baik. Kita nggak akan pernah bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan orang di sekitar kita, dan bahkan dengan teman.